Jam 2 pagi itu bukan waktu tidur, tapi waktu mikirin hidup. Jam menunjukkan pukul 2:07 pagi. Lampu kamar mati, HP di tangan masih nyala layarnya. Katanya mau tidur, tapi yang tidur cuma badan. Pikiran lagi sip malam. Jam segitu tuh aneh, bukan jam produktifnya, bukan jam romantis, tapi entah kenapa semua pikiran jahat muncul di jam ini. Siang hari kamu bisa tawa, malam kamu bisa bilang ah santai aja, tapi jam 2 pagi pikiran kamu berubah jadi jaksa penuntut umum hidupmu sendiri. Semua kesalahan diputar ulang, semua chat dibaca ulang, semua kata yang harus enggak kamu kirim tiba-tiba muncul satu persatu. Dan lucunya overthinking enggak pernah muncul pas kita siap. Dia datang pas lampu mati, pas kamar sepi, pas semua orang udah tidur kecuali pikiranmu. Awalnya sepele, kamu kirim chat panjang isinya niat baik, isinya perasaan, isinya usaha. Kamu baca ulang sebelum kirim 3 kali, 4 kali, 5 kali. Takut typo, takut salah nada, takut kelihatan terlalu berharap. Akhirnya kamu kirim dan beberapa menit kemudian dibales oke, cuma 2 huruf tanpa emoji, tanpa tanda seru, tanpa tambahan. Dan sejak saat itu hidupmu berubah. Kamu mulai mikir ya, dia marah nggak ya? Oke, ini artinya apa? Dia lagi sibuk atau emang males? Kenapa nggak oke? Kenapa nggak oke? Kenapa cuma oke? Jam 2 pagi kata oke berubah jadi tesis. Kamu buka chat lama, bandingin dulu dia bales oke, sekarang oke, dan di kepalamu langsung ada grafik imajiner, garis menurun, label perasaan dia kaku. Lucu ya, cuma 2 huruf tapi efeknya bisa 3 hari mikir. Jam 01:56 kamu ngantuk, refleks masih jalan, logika udah pulang. Kamu mau kirim chat ke teman, isinya gosip kecil atau curhat atau screenshot. Tangan kamu geser klik kirim, dan detik itu juga kamu sadar salah kirim ke orang yang lagi kamu omongin, atau ke atasan, atau ke mantan, atau ke gebetan. Jantung langsung copot, tangan dingin, perut mules. Kamu hapus chat tapi dia baca. Di HP udah muncul notifikasi jam 2 pagi. Kamu gak mikir cara minta maaf, kamu mikir aku pindah negara aja ya dah, ganti nama, ganti identitas, mulai hidup baru. Overthinking bikin kita dramatis tanpa anggaran. Kamu rebahan, natap langit-langit, mikir skenario terburuk. Besoknya dia bakal bahas ini gak ya? Dia screenshotnya enggak ya? Dia cerita ke orang lain gak ya? Nama aku bakal jelek gak ya? Padahal mungkin dia cuma baca terus tidur lagi. Tapi jam 2 pagi otak nggak kenal kata mungkin. Ada satu kalimat yang paling berbahaya buat orang overthinking. Bukan kita temenan aja, bukan aku nggak siap, tapi terserah kamu atau bebas. Kalimat ini kelihatannya ngasih kebebasan, padahal isinya jebakan batin. Kamu mikir kalau aku A, dia kepikiran gak? Kalau aku B, dia kecewa gak? Kalau dia beneran bebas atau bebas tapi berharap aku ngerti. Jam 2 pagi kata bebas berubah jadi labirin, dan kamu muter-muter di situ gak nemu jalan keluar.
nggak nemu kepastian. Akhirnya kamu nggak milih apa-apa karena takut salah, dan besoknya kamu nyalahin diri sendiri. Lucunya overthinking itu kayak treadmill, capek nggak kemana-mana tapi kamu tetap naik. Kamu tahu mikir berlebihan nggak berubah apa-apa, tapi kamu tetap mikir karena di kepalamu kamu mau mikir sama dengan usaha. Kalau kamu mikir terus, rasanya kamu nggak nyerah, padahal kamu lakukan cuma nyiksa diri sendiri. Jam 2 pagi kamu mulai mengingat semua kesalahan lama, obrolan 5 tahun lalu, nada chat yang harusnya beda, keputusan yang kalau diulang katanya kamu bakal lebih pintar, padahal waktu itu kamu cuma jadi versi dirimu yang lagi bisa bertahan. Mata kamu berat, badan kamu lelah, tapi pikiran kamu berisik. Kamu tutup mata, pikiran buka rapat. Apa aku terlalu lebay? Apa aku kurang? Apa aku sebenarnya gampang dilupain? Jam 2 pagi tuh jam paling jujur, nggak ada filter, nggak ada topeng. Kalau siang kamu bilang gue kuat, malamnya bilang gue capek. Generasi ini tumbuh dengan notifikasi, dengan chat, dengan typing barbel. Kita terbiasa nunggu balasan, terbiasa mengukur perasaan dari emoji, terbiasa ngerasa bersalah cuma karena online tapi nggak dibalas. Jam 2 kita nggak mikirin masa depan besar, yang mikirin hal kecil yang nyangkut, yang nggak sempat kita proses di siang hari. Dan lucunya kita butuhin bukan jawaban tapi kepastian kecil. Nggak semua overthinking soal cinta, kadang soal hidup. Takut gagal, takut salah langkah, takut ketinggalan. Jam 2 pagi kita ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, scroll, lihat orang sukses, lihat orang bahagia, dan kamu mikir aku kok gini-gini aja, padahal kamu nggak lihat mereka juga pernah mikir hal yang sama di jam yang sama. Jam 2 pagi bukan musuh, dia cuma waktu dimana pikiran kita berhenti pura-pura kuat. Overthinking itu tanda kamu peduli, tapi jangan sampai peduli itu bikin kamu lupa istirahat. Kalau malam ini kamu kebangun mikirin chat, mikirin hidup, mikirin diri sendiri, ingat satu hal, kamu gak sendirian. Banyak orang lagi melek sekarang, bukan karena ngopi tapi karena pikiran. Dan nggak apa-apa besok mungkin masih kepikiran, tapi setidaknya malam ini kamu tahu perasaanmu valid. Jam 2 pagi mungkin bukan waktu tidur, tapi semoga jadi waktu kamu lebih pelan sama diri sendiri. Terima kasih.